Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ketemu lagi di materi yang kedua ya, yaitu terkait dengan sejarah komputer ya. Jadi ini merupakan materi kedua di mata kuliah arsitektur komputer. Nah, kita akan coba lihat dulu nih terkait dengan target ya, target materi pada kali ini, yaitu yang pertama adalah kita akan mempelajari terkait dengan evolusi ya, evolusi dan performa dari komputer ya. Jadi awalnya seperti apa dan sekarang sampai seperti apa gitu. Nah, kemudian materinya diantaranya ada sejarah komputasi, kemudian ada generasi-generasi komputer ya, kemudian ada istilahnya family-nya, keluarga dari komputer lah gitu. Seperti apa? Kita akan coba lihat pada materi yang kali ini ya. Oke, kita akan coba lihat terkait dengan oh ya, kita ingat dulu ya, pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan eh, bahwa komputer ini merupakan sebuah alat hitung ya. Jadi alat hitung yang digunakan untuk membantu sebuah pekerjaan manusia ya. Mulai dari input, kemudian memproses sehingga menghasilkan sebuah eh, luaran ya, tentunya dalam bentuk sebuah informasi begitu ya. Jadi memang komputer ini didesain digunakan untuk membantu pekerjaan manusia ya. Jadi ingat, komputer didesain, dibuat, dirancang untuk membantu pekerjaan manusia. Nah, kemudian kita akan lihat bahwa sebenarnya siapa sih penemu komputer pertama kali gitu kan. Jadi kita lihat sampai saat ini komputer sangat canggih sekali ya, bahkan komputer sudah sampai bentuknya itu sudah seperti flash disk ya. Nah, sudah sampai kecil sekali. Nah, sebenarnya siapa sih dulu awalnya yang memulai ya menemukan sebuah komputer ini sehingga bisa bermanfaat sampai sekarang ini ya. Nah, ternyata penemunya adalah Charles ya, Babbage ya, Charles ya. Jadi seorang ilmuwan ya, matematika yang berasal dari Inggris. Nah, kemudian awalnya memang si Charles ini digunakan untuk permasalahan ya. Dia menjumpai sebuah permasalahan dulu ya. Permasalahan dalam menghitung sebuah tabel matematik ya. Namun dari permasalahan itu ternyata dia berhasil membuat sebuah inovasi, menciptakan alat untuk meminimalkan kesalahan ya dalam proses perhitungan matematik tadi begitu. Nah, makalah dari situ cikal bakal komputer itu terbentuk ya. Jadi atau istilahnya ditemukan gitu. Jadi sederhana sih konsepnya. Jadi sama si Charles ini bagaimana sih kesalahan yang diakibatkan oleh human error atau kesalahan manusia tadi itu bisa diminimalkan ya dengan bantuan alat ya. Karena pasti sebuah pekerjaan itu dilakukan oleh mesin dan mesin sudah didesain sedemikian rupa dia sehingga mengikuti apa yang diinginkan oleh manusia, maka secara otomatis alat itu hampir nol kesalahan ya, kecuali terjadi kesalahan dalam mendesainnya ya. Jadi kembali ke kesalahan dari human errornya begitu. Nah, dari situlah maka cikal bakal dari sebuah komputer itu lahir begitu. Nah, setelah kita tahu penemu, oke, kita akan pelajari nih. Sebenarnya awalnya dulu itu komputer seperti apa sih gitu ya. Jadi komputer ini terbentuk dari negara-negara yang berperang ya. Jadi dari negara-negara berperang ya sejak Perang Dunia II begitu. Jadi di sana mulai dibuat sebuah alat ya yang digunakan untuk berperang begitu. Jadi awalnya memang digunakan untuk memecahkan kode rahasia ya. Kode rahasia tahun 1943. Tapi kalau kita lihat dari bentuknya, komputer itu sangat besar sekali begitu ya. Jadi coba dilihat dari gambar bahwa orangnya itu berdiri dan komponen komputer ternyata itu menjadi satu dan banyak sekali di situ gitu.
Jadi dalam bentuk tabung-tabung yang sangat banyak sekali begitu ya. Jadi memang awalnya komputer sangat besar dan pasti mahal, dan kebutuhan awal digunakan memang dulu awalnya cikal bakalnya untuk berperang begitu. Nah, kemudian selanjutnya pada generasi pertama ini muncul ya komputer ENIAC ya. Jadi sebuah komputer yang besar terdiri dari 18.000 tabung vakum ya. Kemudian ada 70.000 resistor, 10.000 kapasitor ya. Kemudian 75.000 saklar, banyak sekali begitu ya. Kemudian timah seberat 30 ton ya. Jadi komputer ENIAC ini komputer yang sangat besar sekali begitu. Jadi jumlah saklarnya aja ada 75.000. Bayangkan coba misalnya kalau sekarang ada sebuah komputer dengan tombol 1.000 saja lah gitu. Kita pasti juga akan kebingungan bagaimana caranya menghidupkan komputer tersebut dengan banyaknya tombol yang tersedia ya. Yang dulu begitu banyak sekali tombol, sekarang kita ketika menghidupkan sebuah komputer cukup menekan satu tombol saja ya, tombol power. Nah, ketika sudah ditekan tombol power, semua komputer otomatis akan berjalan. Nah, bayangkan dulu pertama kali muncul sebuah komputer ya yang jumlah dari saklar itu ada 75.000 ya. Dan ini tidak memungkinkan sekali komputer ini dipakai untuk berpergian ya. Kalau sekarang pasti jauh sekali perbedaannya ya. Sekarang komputer sudah semakin kecil dan kita bebas bisa gunakan untuk kemanapun ya. Nah, itu generasi pertama. Nah, kemudian kita lihat nih pada generasi kedua tahun 1959 sampai 1965. Nah, jadi kalau di komputer pada zaman generasi kedua ini sudah mulai menggunakan bahasa assembly ya. Jadi sudah mulai ada bahasa pemrogramannya di sini nih di generasi yang kedua. Kalau kita lihat dari generasi yang sebelumnya visual gambarnya itu sudah mulai kelihatan bahwa komputer yang generasi kedua ini sudah mulai kecil ya. Dan komputer ini sudah mulai banyak digunakan untuk dikembangkan di beberapa universitas ya, yang digunakan untuk penelitian gitu. Nah, komputer ini juga digunakan untuk industri kesehatan ya, untuk mulai digunakan untuk menghitung gaji, mendesain produk dan lain sebagainya. Nah, ternyata pada generasi kedua ini komputer sudah mulai kelihatan ya, banyak sekali bisa dimanfaatkan gitu. Dan di sini sudah mulai real time ya. Jadi kemampuan komputer pada generasi kedua ini sudah cukup jauh ya dibandingkan dengan generasi yang pertama tadi ya. Kalau generasi pertama tadi banyak sekali tombolnya, pasti akan kebingungan juga, kerepotan juga bagaimana cara menghidupkan komputer tersebut gitu. Nah, ini pada generasi yang kedua ya. Oke, kita akan lihat selanjutnya pada generasi ketiga nih. Nah, pada generasi ketiga ini komputer ternyata ada permasalahan pada generasi yang kedua yang banyak sekali atau seringkali menimbulkan panas yang berlebih ya pada komputernya. Nah, pada generasi ketiga ini sudah ditemukan sebuah IC ya. Nah, IC ini yang menjadikan cikal bakal bahwa komputer yang dulunya besar ya, yang satu ruangan segedenya 75.000 tombol, nah sekarang sudah mulai diperkecil ya. Jadi sudah mulai bisa dipindah-pindah gitu. Nah, karena apa? Sudah mulai ditemukan IC. Nah, ketika sudah ditemukan IC, otomatis komponen yang ada di dalamnya sudah mulai semakin kecil. Nah, komputer generasi ketiga ini seperti IBM 30 ya, UNIVAC 9000, kemudian ada UNIVAC 1108 dan GE 600-nya. Ini mungkin teman-teman sekarang sudah tidak menjumpai ya. Bahkan saya sendiri pun juga nggak ngerti ini komputernya wujudnya seperti apa begitu ya. Zaman segitu sudah ada komputer yang sekecil ini ya. Ini mungkin Indonesia masih belum ada ya. Belum ada yang menggunakan. Mungkin saja sih ya, karena tahun segitu ya. Tapi ya kita nggak tahu juga ya. Tapi untuk pada generasi ketiga ini komputer sudah mulai ramping ya, sudah mulai kecil, sudah mulai
bisa dibawa kemana-mana gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada generasi keempat nih ya. Jadi generasi keempat ini ya, ini mulailah di sini komputer itu sudah apa istilahnya mulai menjadi lebih ramping lagi gitu ya. Jadi di sini Intel sudah masuk nih ya. Jadi sudah masuk, kemudian menciptakan sebuah mikrokomputer ya yang isinya 4 bit ya. Jadi sudah mulai kelihatan visualnya di sini ya, sudah mulai kelihatan ya. Sudah mulai ada warna-warnanya ya di generasi keempat ini ya. Jadi di generasi keempat ini sudah mulai teknologi sudah masuk jauh lebih bagus dari generasi sebelumnya ya. Jadi memang kalau kita lihat bentuknya itu sudah mulai menyerupai komputer yang zaman sekarang ya. Kita lihat ya. Meskipun pada gambar itu kita lihat di situ masih ada disket ya. Cuman sekarang mungkin sudah tidak ada lagi disket. Namun untuk bentuknya itu sudah mendekati dengan zaman sekarang ya, artinya tahun 1971 sampai 1980 ya. Ini perkembangan bentuk daripada komputer itu tidak jauh beda ya dengan yang generasi yang sekarang gitu. Nah, namun pasti teknologi yang di dalamnya berubah ya pasti, tapi untuk bentuknya nah itu sudah nggak terlalu jauh beda gitu. Nah, oke, kita lihat nih. Nah, teknologi itu akan berkembang sangat cepat sekali gitu kan ya. Jadi komputer itu bisa diprediksi ya, ini diprediksi akan 10 kali lebih cepat gitu kan. Dan lebih murah pada setiap 5 sampai 6 tahun ke depan gitu ya. Artinya ketika teman-teman nanti membeli komputer yang tahun ini, pasti 5 tahun ke depan itu sudah akan murah. Karena apa? Ada prediksi minimal sudah 10 kali kecepatan ya, artinya untuk 5 tahun ke depan itu sudah 10 kali kecepatannya dari yang sekarang gitu. Jadi memang ini perkembangan teknologi semakin ke depan memang jauh semakin bagus sekali gitu ya. Nah, ini alat-alat sudah mulai kelihatan kecil ya, kita enak gitu kita membawa sebuah komputer di dalam tas gitu kan, kita bisa mulai jalan-jalan begitu. Oke, kita lihat selanjutnya ya. Nah, ini merupakan generasi yang sekarang ya, generasi kelima ya. Jadi generasi sekarang dan generasi yang akan kita akan lihat nih dari yang dulunya komputer itu wujudnya segede itu ya, kemudian sekarang jadi semakin tipis. Nah, bahkan untuk tahun-tahun yang sekarang ini sudah muncul sebuah laptop ya dengan 2 layar misalnya ya. Nah, itu kita bisa lihat ya. Nah, kemudian di situ juga bisa digunakan untuk kebutuhan desain, kemudian modeling, rendering dan lain sebagainya ya. Jadi kebutuhan sekarang memang sudah semakin bervariasi sekali ya. Dulunya hanya digunakan untuk penggajian ya, kita lihat tadi digunakan untuk penggajian. Nah, sekarang sudah digunakan untuk membuat sebuah animasi, video, film ya, 3D dan lain sebagainya. Bahkan digunakan untuk gaming ya, untuk bermain game. Nah, itu udah jauh perkembangan dari kebutuhan yang sebelumnya awalnya hanya mungkin untuk penggajian, memecahkan kode, memecahkan soal matematika misalnya. Nah, sekarang sudah lebih dari itu ya. Untuk kalau hanya sekedar untuk memecahkan soal-soal matematika itu pasti jauh lebih mudah ya untuk yang komputer sekarang ya. Jadi komputer yang sekarang ini memang perkembangannya sudah sangat jauh sekali ya dibanding dengan 50 tahun yang lalu gitu ya. 50 tahun yang lalu, karena tadi generasi ada 5 generasi ya. Dan ini generasi yang kelima dan yang akan datang gitu kan. Pasti akan jauh lebih pesat sekali begitu. Nah, bahkan kalau kita lihat di pasaran ya, kita lihat di pasaran hampir tidak ada komputer yang ukurannya itu 1 meter ya, tidak ada. Jadi sekarang sudah kurang dari itu. Nah, bahkan kalau misalnya ada, itu pun hanya casing ya, itu pun saya yakin nggak sampai 1 meter ya.
Jadi sudah semakin kecil, semakin tipis gitu. Bahkan untuk vendor-vendor sekarang berlomba-lomba bagaimana membuat sebuah ukuran sebuah laptop, sebuah komputer itu selebar kertas A4 ya. Jadi itu bisa dibayangkan sendiri bahwa ukurannya itu sangat kecil sekali ya. Seukuran A4 ya. Jadi kalau seukuran A4 tuh ya sangat kecil ya. Nah, gitu ya. Jadi harapannya nanti komputer itu bisa dibawa kemana-mana, memudahkan kehidupan manusia dan lain sebagainya ya. Apalagi nanti ke depan sudah mulai ditanamkan dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya. Jadi lebih mengerti lagi apa yang dibutuhkan oleh manusia begitu. Baik, sampai di sini untuk materi kali ini. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.